Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali rasanya di siang hari yang begitu spesial ini dapat menyapa seluruh pemirsa dimanapun berada, tentunya dalam program kesayangan kita Kabar Jambi edisi Kamis 27 Juni 2024. Tentunya Kabar Jambi selalu menghadirkan narasumber yang mumpuni di bidangnya, memberikan inovasi, edukasi, serta inspirasi bagi pemirsa dimanapun berada. Nah pemirsa, adapun tema kita hari ini adalah generasi muda, agen pelestarian kebudayaan. Nah, berbicara generasi muda. Kalau kita berbicara generasi muda nih, pemirsa, generasi muda pasti sukanya suatu hal yang berbau hal yang baru ya. Atau zaman sekarang biasa dikenal dengan istilah newbie. Kemudian FOMO lah mereka. Nah, berbeda dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu mereka adalah orang-orang yang tertarik pada bidang kebudayaan, terutama cagar budaya yang bersifat kepurbakalaan serta cagar budaya. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita hari ini ada Bang Raf Sanjani dari Rumah Menapo. Selamat siang, Bang. Siang, Mbak. Selamat siang. Panggilan hangatnya apa ini? Isan. Bang Isan. Bang Isan dari Rumah Menapo ya. Menapo. Baik, nanti kita bakal berbincang-bincang nih Bang terkait kebudayaan dan kegiatan dari Perkumpulan Rumah Menapo ya. Wah, luar biasa. Dari Candi Muaro Jambi, kawasan cagar budaya nasional Candi Muaro Jambi. Oke. Kemudian selain ada Bang Isan, ada Bang Sidgi dari Batanghari Heritage. Apa kabar Bang Sidgi? Alhamdulillah baik. Dari Batanghari ya. Ya, betul. Wow. Kabar dari teman-teman Batanghari Heritage gimana semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, pemirsa di rumah, kita akan berbincang nih dengan kedua narasumber hebat kita pada hari ini. Mau yang pertamanya siapa dulu nih? Bang Sidgi atau Bang Isan? Bang Isan dulu ya. Nah, dari kawasan cagar budaya nasional Candi Muaro Jambi. Bang Isan, seperti yang saya bilang tadi, generasi muda ini kan biasanya suka suatu hal yang baru. Tapi Bang Isan beserta teman-teman dari Rumah Menapo malah tertariknya di bidang kebudayaan, malah yang bersifat masa lalu, kepurbakalaan gitu. Mungkin bisa diceritain dulu ini, perkumpulan Rumah Menapo ini apa ya? Jadi perkumpulan Rumah Menapo ini, Menapo itu bahasa lokal. Bahasa lokal? Menapo. Kalau masyarakat kita di Muaro Jambi bilang Menapo itu ini, gundukan tanah. Betul. Yang ada struktur bangunan atau struktur candinya. Jadi kita itu kompleks atau tempat kita tinggal hampir kurang lebih 3.981 hektar ini. Semua di kebun kita itu ada Menapo. Ada Menapo, ada struktur yang diduga apa ini? Candi ya. Tapi yang sudah terdata. Masyarakat sini bilang namanya Menapo. Menapo. Yang sebelum ada namanya Perkumpulan Rumah Menapo, awalnya kita itu BKP CMJ. Apa itu? Balai Pelestarian Pemuda Cagar Budaya Candi Muaro Jambi. Jadi sudah ada tahun kurang lebih tahun 2000-an. Terus berubah lagi nama jadi Padmasana Foundation 2010. Di 2012 baru kita ubah lagi jadi Perkumpulan Rumah Menapo. Jadi Perkumpulan Rumah Menapo ini diisi oleh beberapa komunitas. Ada pemuda peduli lingkungan, sekolah sungai, sekolah alam raya, terus ada makrofilm juga di situ. Nah, kita itu selain bergerak di kebudayaan juga bergerak di lingkungan juga bisa. Nah, kita sudah jalan dari tahun 2012 dan beberapa kegiatan yang masih aktif sampai sekarang itu sekolah sungai, sekolah alam raya. Dan itu teman-teman mungkin dari luar juga bisa ikut gabung di sekolah sungai, sekolah alam raya. Terus Perkumpulan Rumah Menapo ini juga punya unit usahanya. Wow. Kita juga punya bungalow, tempat penginapan. Terus karena tempat markas kita itu dekat candi, ada turis asing dari luar, turis lokal bisa nginap langsung di tempat kita. Berarti teman-teman dari Perkumpulan Rumah Menapo ini semuanya sudah sadar wisata semua ya Bang ya. Dan saya dengar-dengar juga Bang Isan ini juga bergerak di pramu wisata juga ya di kawasan cagar budaya nasional Candi Muaro Jambi. Begitu juga dengan teman-teman lainnya. Oke, berarti Rumah Menapo ini tidak bergerak di bidang kebudayaan saja. Ada lingkungan juga ya. Iya, ada juga arkeologi publik. Arkeologi publik. Luar biasa. Sekolah sungai?
Juga ada. Juga. Itu pesertanya siapa saja itu, Nah, Bang? kalau bedanya sekolah alam raya sama sekolah sungai ini yang ada di Rumah Menapo, kalau sekolah sungai, kita kan mungkin kalau orang ngelihatnya sekolah sungai mungkin mandi ya katanya, Betul. berenang ya. Padahal enggak, kita itu sama dengan pelestarian atau edukasi. Sekolah sungai lebih ke formal. Jadi biasanya kita itu bikin kegiatan satu sekolah nih. Itu 4 kali pertemuan biasanya. Sebelumnya kita suratin dulu kerjasama sama sekolahnya, sekolah dasar. Usianya anak itu dari kelas 1 sampai kelas 4 SD. Biasanya kita ambil di jam kosong di hari Sabtu. 1 bulan 4 kali pertemuan. Jadi sekolah sungai itu ngapain aja sih? Misalkan di minggu pertama, sekolah sungai ngapain aja sih? Terus kegiatannya apa aja? Kita kenalan dulu. Terus di minggu kedua ada lagi nonton video kerusakan lingkungan tapi animasi yang mudah dipahami anak-anak. Di minggu ketiga ada workshop juga, kita pengolahan sampah. Biasanya hidroponik kita buat, lalu di minggu keempat kita aksi turun ke lapangan. Biasanya kan karena sekolah-sekolah dasar yang kita kunjungin ini itu yang tepat dekat sungai. Nah, di minggu keempat di aksi itu kita bawa 100 pohon, kita tanam sepanjang bantaran itu. Betul sekali. Dari luar capainya biasa. anak-anak itu juga bisa mengenal juga terlalu melestarikan lah sungai mereka sendiri. Karena memang kalau berbicara kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi itu banyak sekali kanal-kanal dan sungai-sungai di sana, Bang ya. Kalau misalkan ada lingkungan, pasti juga ada kebudayaan. Karena lingkungan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan, betul nggak sih? Baik, itu obrolan singkat kita dengan Rumah Menapo. Nah, tahan dulu Bang Ihsan, kita beralih dulu ke Bang Sidki dari komunitas Batanghari Heritage. Iya Bang ya, mungkin bisa dijelaskan ya Bang. Kalau saya nggak salah dengar, ini kan bergerak di cagar budaya. Tapi sebelum kita ke Batanghari Heritage, bisa dijelaskan dulu nggak sih Bang, cagar budaya ini apa ya? Biar pemirsa di rumah tahu nih. Cagar budaya itu secara umum benda warisan budaya yang bersifat kebendaan. Itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Bisa berupa benda cagar budaya, bangunan, situs, kawasan yang berada di air, bisa di dalam sungai, bisa di laut, dan di darat. Nah, kalau komunitas kami ini lebih kepada ODCB-nya, Objek diduga cagar budaya. Jadi, cagar budaya itu sudah ditetapkan oleh tenaga ahli. Nah, kalau ODCB ini berpotensi untuk menjadi cagar budaya. Kadang hal-hal ODCB ini luput dari pengawasan pihak terkait ya, karena masih berada di belum terdata. Betul. Jadi fokus kami untuk sekarang lebih mendata dan edukasi juga kepada masyarakat bahwa ini berpotensi untuk menjadi cagar budaya. Iya betul. Karena sepengetahuan saya juga Bang Sidki bisa dikatakan sebagai cagar budaya ini stepnya sangat luar biasa, susah juga Bang ya. Dan disinilah fungsinya dari teman-teman Batanghari Heritage untuk membantu instansi pemerintah terkait ya. Untuk orang-orangnya ini siapa saja yang terlibat di Batanghari Heritage ini Bang? Kalau di Batanghari Heritage masih komunitas kecil. Komunitas kecil. Ya, tapi udah berbagai latar belakang ya. Ada dari anak sejarah, ada dari jurusan sejarah, ada juga dari seni dan segala macam. Sejauh ini kita fokus ke membantu masyarakat itu tadi. Dalam hal agar ODCB tadi yang saya benda diduga cagar budaya tadi dapat didata untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait, misalnya dinas dan penelitian selanjutnya gitu. Oke, bisa tercetuslah sebuah Batanghari Heritage ini awal mula ceritanya. Apakah suatu bentuk keresahan seorang teman-teman tadi mahasiswa ilmu sejarah, kemudian arkeologi, seni dan lain sebagainya, itu gimana tuh Bang? Awalnya Batanghari Heritage ini pada tahun 2019. 2019. Pada saat itu kami masih mahasiswa. Di kampus, di kantin kampus kita punya, betul tadi kata Ainun, punya keresahan. Setelah kita lulus kuliah, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa bantu dari segi keilmuan kita ya di bidang arkeologi dan budaya. Baik. Nah, dari situ mulailah awal terbentuknya komunitas ini.
Dan selanjutnya ya pada tahun 2022 kami baru kita membuat akta pendirian dan legalitas. Oh, berarti Batanghari Heritage sudah ada dasar hukumnya ya? Iya, sudah ada. Begitu juga dengan Rumah Menapo ya, luar biasa. Berarti awalnya dari bentuk keresahan, Ya. duduk-duduk di kantin ya kan? kantin. Wah, saya tahu Mahasiswa banget akhir, gitu, ya. mahasiswa akhir kan gitu. Bentuk keresahannya kita habis lulus ini mau ngapain ya gitu. Kita mau gebrakan baru nih gitu. Ya. Karena memang kalau berbicara arkeologi, kita Provinsi Jambi termasuk provinsi yang paling spesial ya Bang Sidki ya? Iya, betul, betul. Karena kita punya PTN satu-satunya di Satu-satunya, Sumatera. sampai saat ini masih satu-satunya yang punya jurusan arkeologi. Arkeologi, karena langka sekali jurusan Ya, arkeologi, betul. maka keresahan itu makinlah memuncak ya gitu. Melihat Iya, tinggalan-tinggalan yang gitu ya. masih banyak yang belum diperhatikan gitu ya. Betul, di betul. tangan masyarakat. Jadi kami membantu mensosialisasikan. Baik, itu dari Rumah Menapo awal mula terciptanya, Batanghari Heritage ya. Nah, betul. kalau Rumah Menapo nih Bang, awal mulanya ini kan akamsi ya, anak kampung sini kalau bahasa sekarang kan, teman-teman dari kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Dari awal yang Abang bilang tadi, apa yang pertama tadi singkatannya? BKPCMD. Iya, awalnya itu Rekreasi itu ya. gimana itu bentuk? Apakah sebuah keresahan juga? Sama, keresahan. Sama ya? Adanya sekolah sungai, adanya sekolah alam raya yang kita buat itu. Kalau di sekolah alam raya itu sama juga keresahan juga. Jadi sebenarnya orang tua kita itu yang di atas generasi 90-an ya, itu orang tua terakhir yang berhasil masih memberi tutur ya, cerita ke anak-anaknya, ke generasi kita sekarang. Nah, di sekolah alam raya kita mulai lagi tuh mengajarkan ke anak-anak yang sekarang bagaimana pengetahuan lokal itu, kebudayaan, kesenian, sejarah kita sendiri, kita kenalin ke adik-adiknya. Jadi kegiatan kita itu dilakukan di hari Minggu dan biasanya mereka datang jam 7, selesai jam 12 siang. Selesai jam 12 siang. Iya. Jadi kegiatannya rememori berdasarkan cerita para Iya. penutur-penutur terdahulu kita ya kan. Kalau dulu tuh candi kita seperti ini, Iya. sungai kita seperti ini gitu ya. Terus Bang lanjut dong, saya mulai terhipnotis nih dengan ceritanya. Jadi sekolah alam raya ini juga sebenarnya orang tua kita itu kan generasi terakhir ya. Ya kita kenalilah ke mereka. Kegiatan kita juga lakukan hampir sepanjang tahun ini, mungkin udah berapa kali, dan di minggu ini juga bakal kita kegiatan lagi. Temanya itu pengetahuan lokal. Kita ngajak mereka untuk kenali pengetahuan lokal itu mulai dari tanaman, terus jamu, pengobatan tradisional, terus sama pembuatan workshop tikar pandan. Tikar pandan. Iya, di minggu ini. Di minggu yang akan datang ini, Iya, tikar pandan. iya. Itu masih dipakai? Sampai? Masih. Oh. Jadi masyarakatnya ada 2 orang yang masih buat tikar pandan itu. Dan bahan-bahan yang mereka butuhkan sekarang sudah mulai kurang kan. Jadi kita harus mulai lagi dari awal. Mulai mencatat apa aja yang mereka ketahui. Karena generasi yang sekarang, yang penganyam itu, tinggal 2 orang itu sudah tua semua. Oh, sudah tua semua. Tapi tikar itu masih digunakan. Masih. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk apa? Hari-hari besar atau ada acara-acara tertentu? Di hari-hari besar juga apalagi dipakai ada juga untuk kita orang meninggal juga dipakai itu. Nah, jadi hebatnya ini kita manusia itu ya, kita belajar juga di tikar itu. Sebenarnya kita sebagai manusia itu tidak lepas dari tumbuh-tumbuhan itu. Betul. Kalau di kampung mungkin kita lahir sudah ketemu, kita ditiduri di atas tikar, ya. Terus ada lagi pelepah pinang, untuk ibu kita duduk situ dingin ya. Terus nanti sampai kita di akhir hidup juga, yang mengantarkan kita pulang juga tikar. Tikar. Luar biasa. Jadi kita sebagai orang kampung gitu ya, tidak lepas juga dari yang namanya tumbuh-tumbuhan itu. Tumbuh-tumbuhan. Karena memang di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi itu biodiversity-nya juga luar biasa sekali ya Bang ya. Mungkin bisa dikasih di spill sedikit Bang, kalau untuk tumbuhan-tumbuhan di kawasan Cagar Budaya Nasional itu gimana tuh Bang? Iya. Jadi
Kenapa? Sampai sekarang kan masyarakat itu masih sangat dekat ya dengan tumbuhan itu. Kalau kita tarik ke belakang lagi juga saat itu di tahun 691 ya, saat I Ching dari Cina. Berlayar ke Swarnadwipa katanya. Dia bilang ada negeri Sri Boga katanya, sama seperti Nalanda India katanya. Mereka belajar katanya ada kesenian, tata bahasa, dan juga pengobatan. Bisa jadi ya masyarakat kita yang di sana ya gen-gennya itu. Gen-gennya dari masih bisa meramu ya, betul. Peracik itu. Karena saya pernah minum beberapa ramuan herbal di kawasan KCBN Muaro Jambi. Itu enak-enak sekali loh Bang. Tumbuh-tumbuhan yang diambil langsung dari alam, yang disediakan oleh alam, diolah oleh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bilangnya di sana apa sih? Nyai-nyai gitu ya? Iya, nyai-nyai. Mereka buat jamu gitu, jamu betul. Tunjang langit, terus pinang muda, banyak beberapa. Ya, kebudayaan itu terus berlanjut ya Bang ya sampai dengan sekarang, dan disadari oleh teman-teman dari komunitas Rumah Menapo tentunya. Baik pemirsa, kita sudah dapat kode nih Bang dari teman-teman. Nah nanti kita akan kembali lagi tentunya dengan obrolan yang lebih hangat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar Jambi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kabar Jambi hari ini. Nah, Bang Sidgi, terkait kegiatan dari Batanghari Heritage, saya dengar-dengar teman-teman ini sering mengadakan pameran ya? Ya, betul. Bisa diceritain nggak sih Bang pamerannya? Kita sejauh ini sudah hampir 5 kali mengadakan pameran. Terakhir itu ada di kolaborasi dengan komunitas lain di suatu warkop di Kabupaten Batanghari. Selain itu, tahun kemarin 2023 kita mengadakan pameran di event nasional cukup besar, Kenduri Swarna Bumi. Temanya pameran Kota Minyak Bajubang. Selain itu juga kita beberapa kali mengikuti pameran walaupun dalam skala kecil ya. Dari stand-stand gitu. Pameran ini menurut kami salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat secara langsung. Karena masyarakat bisa melihat ODCB yang saya sebutkan tadi secara langsung, dan dia bisa ada experience, ada pengalaman dan secara langsung terhadap benda-benda tersebut. Jadi salah satu fokus kami di bidang pameran atau edukasi masyarakat. Salah satu cara edukasi untuk pengenalan terhadap ODCB kepada masyarakat ya, Bang Sidgi ya. Kalau untuk koleksi dari pameran ini koleksinya diambil dari mana saja nih? Kan karena kalau kita bicara ODCB dan cagar budaya ini kan hal yang luar biasa ya. Kok bisa dibawa sama teman-teman dari Batanghari Heritage ini gimana nih Bang? Ini koleksi dari mana? Ya, di Kabupaten Batanghari sendiri cukup banyak ya kalau kami data, belum semua kami data, beberapa kampung atau desa itu rata-rata mempunyai ODCB di setiap tempat itu sendiri. Oke, baik. Jadi sebagian besar memang kami pinjam dari masyarakat. Kami data dulu, kira-kira ini berpotensi untuk menjadi ODCB, menjadi cagar budaya, dan layak untuk dipamerkan, baru kami pinjam. Alhamdulillah sampai dengan saat ini masyarakat sangat open, sangat terbuka. Luar biasa. Sangat antusias. Antusias ya. Baik dalam segi dia membantu meminjamkan barang milik pribadi ataupun dari pengunjung yang datang. Jadi begitu. Bentuk koleksinya apa saja, Bang? Kalau di Kabupaten Batanghari cukup beragam ya. Kita bisa ambil contoh piring keramik dari Desa Rambutan Masam. Itu salah satu cagar budaya. Jadi itu piring Cina ya. Oh, sudah cagar budaya ya? Budaya, tapi tingkatnya masih tingkat kabupaten. Baik. Itu cukup menarik. Selain itu banyak juga tombak-tombak ya, tombak benda-benda logam, keramik lebih banyak lagi seperti guci. Jadi benda-benda ini ada juga masyarakat yang tidak tahu, belum tahu ini berpotensi menjadi cagar budaya. Nah, itulah kami melakukan edukasi bahwa benda ini
benda budaya. Jadi sebaiknya dilindungi, dijaga dan segala macam. Ada beberapa juga benda yang kami selamatkan dalam arti terbengkalai oleh masyarakat. Karena masyarakat kan ya, tidak tahu dan betul, tidak teredukasi. Betul. Jadi ada yang diselamatkan. Ada Bang. diselamatkan. Apa itu? Itu ada sebuah guci yang di desa Lama Muara Tembesi. Jadi ya sudah, kalau gitu kata masyarakat bawa aja. Jadi kita koleksi. Oh, dibawa Ya, saja. dibawa saja. Jadilah barang koleksi dari Koleksi, Batanghari ya, Heritage. komunitas, Kalau untuk koleksi yang benar-benar koleksi dari Batanghari Heritage sendiri ada berapa koleksi ini, Bang? Kalau untuk koleksi sendiri kita tidak banyak, paling di bawah 10 ya. Di bawah 10 ya. Sisanya kalau kita pameran itu koordinasi dengan perangkat desa setempat, itu wajib ya. Jadi kita koordinasi sama kepala desa, kita beritahu niat kita untuk pameran, untuk memajukan budaya setempat dan lain sebagainya. Baru kita datangi rumah masyarakat satu-satu. Nah, alhamdulillah masyarakat sangat terbuka. Oke, baik. Itu kalau saya tertarik tadi di Festival Kota Minyak. Ya, betul. Itu barang-barang yang ditampilkan berarti koleksi-koleksi atau barang-barang pada zaman jaya-jayanya Kota Minyak itu, Bang, ya, di Bajubang ya kalau nggak salah ya. Di Bajubang itu kita kalau untuk koleksi kejayaan Bajubang, kita ada beberapa dokumen foto lama ya, foto atau arsip lama. Kita juga bentuk pameran kita ada pameran foto, benda cagar budaya, dan ada juga beberapa barang-barang lawas lah, bisa dibilang begitu. Jadi kita campur, tidak hanya benda-benda yang ODCB saja, biar lebih menarik gitu. Oke, baik. Berarti ada apa ya, kolaborasi antara Batanghari Heritage dengan pemerintah. Sejauh ini nih, Bang, saya mau nanya, mohon jujur. Respon pemerintah terhadap Batanghari Heritage ini seperti apa? Sejauh ini sangat baik. Sangat baik ya. Baik pemerintah di tingkat kabupaten atau provinsi, ataupun di atas atau pusat ya. Kita sering juga koordinasi masalah, bukan masalah, terkait dengan temuan. Jika ada masyarakat yang melaporkan, oh di sini ada benda ini, dikirim ke kami, baru kami melakukan menindaklanjuti laporan tersebut ke pemerintah daerah gitu, pemerintah kabupaten. Jadi sejauh ini sangat bagus, sangat baik ya. Saling mensupport. Dan kita harapkannya harus ada improve terus ya, Bang, ya, setiap tahunnya gitu. Bahkan kalau bisa dalam waktu dekat sih gitu ya, Bang, ya. Oke, baik. Kalau untuk Bang Ihsan nih, sebagai pemuda yang tumbuh kembangnya di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi ya, Bang, ya. Sama-sama kita ketahui bahwa KCBN Muaro Jambi ini kan dahulunya adalah pusat pendidikan ya, umat Buddha. Tapi kan untuk di masa sekarang pemukimannya kan banyak umat Islam gitu. Tapi setiap tahunnya kan pasti ada selalu berdatangan para biksu, biksuni, biku untuk beribadah di sana. Saya lihat di video tadi nih, Bang, ya, begitu harmonisnya hubungan antara masyarakat setempat dengan para orang-orang yang beribadah di sana, para biksu, bikuni dan lain sebagainya. Ini bisa diceritakan betapa indahnya hubungan ini nggak sih, Bang? Karena Abang juga merasakan nih dari kecil tumbuh melihat perbedaan yang berdampingan ini. Nah, seperti apa, Bang? Iya, itu mungkin gini, Mbak Inin, itu terjadi tanpa kita sadari sebenarnya. Betul. Antara kita dan mereka. Kalau mengulang di pengalaman, karena saya juga seorang guide ya, pernah bawa ini tamu dari India. Dia di Buddhis itu ada tingkatannya ya, Rampoche. Dia punya bawa umatnya 100 orang pakai jet pribadi dari India ke Indonesia, pakai bus lagi tuh menuju ke candi. Selama 2 hari, di hari terakhir terus mereka juga bawa penerjemah nih. Saya bahasa lokal. Mereka, si Rampoche itu sempat melemparkan ini, sebuah pertanyaan katanya. Karena di Muaro Jambi dulu kan, kalau ini universitas ya, dosen-dosennya itu sebutannya Dharma Kirti. Dharma Kirti. Kalau orang India atau Tibet, dia manggil guru sini namanya Sarlimpa. Jadi where is katanya, where is Sarlimpa family? Di mana keluarga Sarlimpa katanya? Lempar pertanyaan ke saya. Sontak jawabnya seperti ini aja.
Ya kita yang di sini. Gen-gennya saja. Kita tinggal menjalankan nilai-nilainya. Mungkin bisa jadi kenapa kita bisa akrab dengan mereka ya, apalagi di Waisak. Betul. Berapa kali tiap Waisak itu terjadi di bulan puasa. Dan panitianya kita yang ada di sana. Hangat sekali. Sampai subuh kita buka bersama, sama-sama, sahur sama-sama, mereka juga ikut. Oke. Dan itu abang rasakan dari kecil sampai dengan sekarang ya bang, kebersamaan itu luar biasa. Bang Ihsan, sebagai seorang pramu wisata juga kan itu, melihat KCBN yang sekarang, itu bagaimana potensi wisatanya? Ya kalau yang sekarang lumayan. Kalau balik lagi ke tahun 90-an kan itu masih semak ya. Terus jalan masuk ke arah candi aja itu masih koral, batu. Terus beberapa situs juga belum dilakukan pemugaran. Dan dampaknya sekarang tiap tahun ada perubahan. Apalagi yang sekarang revitalisasi ya, KCBN. Terus dibuat lagi ada jalan khusus. Sekitar 7 kilo katanya. Baik. Dari Candi Kotomelika sampai Candi Astano. Berarti bisa dikatakan ada progres yang luar biasa ya Bang ya. Baik, Bang Ihsan kita tahan dulu ya, nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tentunya kita akan kembali lagi dengan perbincangan yang lebih hangat. Tentunya masih dalam Kabar Jambi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih dalam Kabar Jambi. Nah Bang Ihsan, kita melanjutkan perbincangan yang tadi terkait potensi wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Baro Jambi. Revitalisasi tadi sampainya Bang. Nah, boleh dilanjutkan lagi Bang? Ya, dengan adanya revitalisasi ya, sekarang kan juga karena tiap situs itu terhubung dengan sungai-sungai, terus sekarang sungai-sungainya mulai dinormalisasi. Betul. Mungkin bisa jadi objek yang baru ya untuk pengunjung yang datang ke Muara Jambi. Bisa melakukan susur sungai atau berperahu ke tiap situs. Terus juga beberapa desa juga mulai hidup lagi, bergerak juga membuat paket-paket wisata. Saya lihat juga ada beberapa waktu itu di area Pasar Paduka ya. Itu saya lihat unik sekali, di mana teman-teman dari komunitas di sana itu menjual berbagai macam makanan tradisional di kawasan KCBN Muaro Jambi. Itu bisa dijelaskan nggak Bang? Itu gimana ceritanya itu? Jadi Paduka ini artinya itu Pasar Dusun Karet. Pasar Dusun Karet. Awalnya ini ibu-ibu semuanya, hampir kurang lebih 20-an lah. Sebelumnya mereka pedagang yang kalau dulu ya, masih tahun 2015-an masih kalau kita ngelihat di seputaran candi, dekat candi itu masih ada tenda-tenda biru. Iya betul sekali. Kesannya kumuh gitu. Nah ibu-ibu Paduka ini kita kumpulkan, terus kita bawa teman-teman dari luar untuk kasih ilmu juga bagaimana mengelola pasar yang baik. Gitu. Pasar Paduka yang berapa lah tahun lalu ya, Desember kita buka. Terakhir kan puasa kemarin Lebaran ya. Lebaran, habis Lebaran itu kalau nggak salah masih buka lagi kan. Pasar Paduka ini hampir sama kayak di Ngadiprongo, Pasar Papringan, kita manggung, terus Pasar Keramat di Jogja. Konsepnya juga hampir sama. Kita tanpa menggunakan plastik ya. Terus makanan juga yang bahan-bahannya itu tanpa zat-zat kimia apapun, dan hemat di kantong juga karena tahu saya cuma nyampe 15.000 itu paling mahal ya? Iya. 15 atau 10.000 ya waktu itu? Yang paling mahal 15.000. 15.000 itu udah paling mahal karena ibu-ibu tidak diperbolehkan jual makanan lebih dari 15.000. Iya. Gitu. Pasar Paduka ini hadir juga karena sekarang kan tren-tren di Jepang itu makan makanan dari luar ya, street food itu. Nah kita mulai mengangkat lagi lah makanan-makanan khas lokal, kuliner, ada lagi ketan jando gitu. Terus ada lupis, ada tabun timbul yang manis-manis, terus ada pedamaran juga. Pedamaran, kita angkat kembali, kenalkan lagi kepada orang-orang yang orang-orang dulu pernah coba gitu. Tapi lidahnya sekarang udah kehilangan rasa yang dulu ada itu. Kita kenalkan lagi. Dan saya juga melihat teman-teman dari Rumah Menapu, teman-teman dari komunitas ada juga sadar wisata juga kan. Ketika mereka seperti kalau bahasa sekarang itu memanfaatkan
musibah untuk mendapatkan keuntungan. Itu seperti banjir kemarin di area kawasan situs Candi Astano, betul tidak? Itu dimanfaatkan menjadi wisata wisata dadakan. Jadi gitu. pasar apung. Pasar apung. Menjual juga berbagai macam olahan makanan kan. Cuman mereka dikemas dengan lebih menarik, di mana pedagang dengan pembeli saling berinteraksi di atas perahu seperti itu. Benar gak sih Bang? Itu salah satu keunikannya juga ya. Luar biasa. Bang Ihsan terlibat juga di sana? Ya, di pasar apung. Jadi karena kita itu kan ada banjir tahunan. Terus lokasi pasar Paduka ini itu banjir juga. Nah, ibu-ibu ini pengen lu jualan lagi gimana? Aturnya kan tiap bulan itu buka. Betul. Tiap 1 bulan itu 2 kali buka. Karena ini banjir, mereka pengen jualan. Gimana ya? Karena dari dulu juga di Candi Astano ini itu tempat penyewaan perahu kalau banjir. Pasti wisata dadakan. Kenapa kita nggak manfaatkan gitu loh? Mereka jualan di atas itu. Karena sewa perahunya kan udah ada namanya sebelumnya, tinggal mereka jualan lagi di situ. Iya, betul sekali. Saya ketika naik perahu di sana itu kayak, ini bukan di Kalimantan apalagi di Thailand, tapi ini di Candi Muara Jambi ya kan, luar biasa. Baik, tahan dulu Bang Ihsan, kita beralih lagi ke Bang Sidgi. Bang Sidgi, tadi kan Abang bilang pemerintah sangat terbuka dengan teman-teman dari Batanghari Heritage gitu. Untuk kedepannya nih, akan mengadakan apa lagi nih? Kedepannya kita masih dalam proses perencanaan ya. Ada kegiatan kenduri Sunar Bumi lagi, dan kita masih internal nih. Apakah bagaimana untuk pamerannya, ataukah kita bisa lanjut lagi atau bagaimana? Tapi dari pihak Pemkap ya sejauh ini sangat support. Sangat support ya. Berarti beberapa tahun kemarin untuk kegiatan dari Kemendikbudristek kalau tidak salah, kenduri Suara Bumi ya, itu udah Batanghari Heritage turun buka pameran dan ikut menjadi peserta ya, menghilir dari Dharmasraya sampai dengan Tanjung Jabung Barat ya. Kalau nggak salah Bang Ihsan juga ikut nggak sih? Iya, ikut juga. Itu bagaimana sensasi menghilir dari ujung hulu Sungai Batanghari kita nih Bang, di Dharmasraya. Bisa diceritakan sensasinya, Bang Ihsan dulu deh, nanti Bang Sidgi. Jadi pengalaman pertama kali lah, yang Sungai Batanghari ini 800 km ya panjangnya. Kita melihat di hulu, apa ya? Di mana kalau kita cerita Sungai Batanghari ini sebenarnya? Betul. Kita pernah ada namanya program di sekolah raya itu. Namanya Sungai Batanghari bukan tong sampah raksasa. Dan itu viral kemana-mana. Hashtag Batanghari bukan tong sampah raksasa. Jadi kita ngelihat waktu ekspedisi kenduri itu, kita ngelihat di bagian hulu Batanghari. Bagaimana pola-pola itu ya. Apa ya, Batanghari itu habis ya. Hancur. Kita ngerasakan kalau jadi ada ini selokonya. Kalau keruh di hilir, tengoklah di hulu, betul. Ya, kita ngelihat di hulu. Dan lumayan hancur Sungai Batanghari kita. Sakit sekali hati Bang Ihsan saat itu ya melihatnya ya. Ya, tapi sambil di situ juga kita penelitian juga, banyak kita catat berapa masih masyarakat yang masih memanfaatkan Sungai Batanghari. Dan kebudayaan yang berkaitan dengan sungai juga kita masih pindah-pindah desa. Iya, betul. Karena kalau saya lihat juga di sana nih Bang Ihsan, kalau Bang Ihsan juga masih ingat kayak di mana setiap daerah memiliki lubuk larangan, di mana itu adalah salah satu cara manusia dulu untuk apa ya, bertahan hidup. Iya. Apa namanya nih, memanfaatkan pangannya ya kan, gitu. Karena untuk beberapa waktu baru bisa diambil ikan itu ya Bang ya. Nah kalau dari Bang Sidgi gimana sensasi dari menghilir dari ujung Sungai Batanghari melihat kebudayaan yang ada di setiap titiknya? Kebetulan saya sendiri tidak ikut dalam tim itu, tapi kan rekan dari komunitas juga itu ada memberi laporan. Yang menarik yaitu adalah tinggalan budaya. Kami sangat fokus dan sangat intens ya soal tinggalan budaya, sangat beragam sekali. Dari hulu, dari Dharmasraya, mulai dari tinggalan masa klasik, kita bisa bilang struktur candi seperti yang di Muara Jambi tadi, dan perahu lambur ya yang di Tanjung Jabung. Betul. Itu baru yang bisa kita yang masterpiece ya. Belum lagi yang kita belum kita bicara tentang budaya tradisional
seperti peralatan-peralatan yang digunakan untuk apa ya, bisa dibilang untuk bertahan hidup yang seperti tadi dibilang, itu sangat beragam. Alat-alat berburu juga cukup banyak. Jadi Sungai Batanghari ini memang satu kesatuan ya Bang Isan ya, dari hulu ke hilir dengan beragam budayaannya sangat banyak sekali. Betul, betul. Dan juga pada saat kegiatan Kenduri Suara Bumi ini, Batanghari Heritage dibagi-bagi ya timnya. Ya, ada yang betul. ikut menggilir, ada yang fokus ya. dengan pameran. Kalau Bang Sidki berarti fokusnya di pameran Ya, ya. Baik, luar biasa. Karena memang rangkaian kegiatan kita waktu itu Ya, sangat panjang. sangat panjang. Saya pun terlibat juga waktu itu bersama teman-teman yang sangat luar biasa juga di sana. Baik, berarti Batanghari Heritage dengan Rumah Menapu ini sering kolaborasi atau seperti apa? Ada beberapa kali kegiatan yang bersama ya, seperti Kenduri tadi. Mungkin kedepannya ya Bang, Ya. kita Kolaborasi lah kedepannya. Tapi kalau kita bicara tentang kebudayaan ya, orang-orangnya itu-itu aja ya, Ya, kalau betul, untuk sejauh ini ya. Kita harapkan, gimana nih Bang Isan, harapannya untuk generasi muda, untuk kebudayaan? Iya. Jadi hampir tiap daerah ya di Jambi lah. Harapannya mereka harus mulai lagi. Kalau yang belum mulai, harus mulai lagi dari awal. Mulai mendata, melestarikan lagi kembali apa yang menjadi apa ya, suatu yang berharga lah bagi kita untuk kedepannya. Karena ini penting juga untuk generasi yang lain. Terus yang udah mulai bergerak, jangan putus semangatnya. Karena kebudayaan ini tidak pernah habis. Kebudayaan tidak pernah habis, akan terus berlanjut ya Bang ya. Kalau dari Bang Sidki harapannya seperti apa nih Bang? Harapan untuk generasi muda sangat simpel sih menurut saya. Peduli dan lestarikan. Peduli dan lestarikan. Karena warisan budaya yang di setiap daerah tadi, betul kata Bang Isan, memiliki ciri khas masing-masing. Jadi selagi kita menjaga ciri khas masing-masing itu, akan bertahan untuk yang masa akan datang. Gitu. Jadi ya lindungi dan lestarikan. Lindungi dan lestarikan. Baik. Tapi kalau misalkan teman-teman atau pemirsa di rumah nih yang ingin bergabung lah dengan Batanghari Heritage itu bisa nggak sih Bang? Dalam tahun ini mungkin kita akan ada open recruitment ya, Open pembukaan. recruitment. Persyaratannya apa aja nih Bang? Persyaratannya tidak susah ya kalau kita. Syarat pertama yang penting ada kemauan atau niat untuk dunia kebudayaan, baik dari objeknya atau dari bidang seni dan yang lainnya. Yang penting niat. Kemudian untuk kegiatannya bisa diakses di mana nih Bang untuk masyarakat pemirsa di rumah, mungkin barangkali ada yang ingin melihat kegiatan dari Batanghari Heritage? Kita ada di IG, Instagram ya, Batanghari Heritage. Websitenya baru kita lagi mau kembangkan. Ada juga batanghariHeritage.com. Ya baru itu. Baru itu ya. Nah, kalau untuk Rumah Menapu ini ya, sebuah pondasi komunitas yang sangat luar biasa di kawasan Candi Muara Jambi ini kan banyak sekali komunitasnya ya. Kalau Rumah Menapu ini kan apa ya? Ini pondasinya ya kan untuk. Kalau untuk teman-teman atau volunteer yang mau bergabung gitu seperti apa tadi, sekolah sungai. Ya, semuanya gratis. Kalau di sekolah sungai itu kita kasih nama Sahabat Sungai. Sahabat Sungai. Di sekolah Alamaya jadinya Sahabat Alam. Dan itu gratis, adanya di tiap Sabtu dan Minggu. Mereka silakan datang ke tempat kita di Muara Jambi. Nah, kalau yang untuk suka kuliner tadi, itu ada lagi pengelola lain lagi. Apa namanya itu? teman-teman Jipro. Mereka pengelola Pasar Paduka itu. Juga bisa gabung ke sana, teman-teman ingin belajar, dan ibu-ibu di sana menerima siapa saja yang mau ngasih ilmunya. Kita kolaborasi sama-sama. Kalau yang mau belajar lapik tikar tadi bisa juga Bang? Juga bisa. Juga dengan Nyai siapa tadi namanya? Namanya Nyai Siti Hawa. Nyai Siti Hawa. Hawa. Salah satu pengrajin lapik tikar itu Lapik ya. tikar. Luar biasa. Berarti saya boleh nih Bang? Ditunggu. Ditunggu ya. Wah, persyaratannya ada nggak sih? Tidak ada persyaratan. Tidak ada Asalkan persyaratan. ada niat dan kemauan, silakan datang. Baik. Aduh, gimana ya? Saya sebenarnya masih mau banyak ngobrol. Sedikit deh Bang Sidki. Ya. Melihat potensi wisata, potensi kebudayaan yang ada di
Batanghari yang Abang bilang kan banyak sekali yang belum diekspor ya dengan Batanghari Heritage ya tuh. Untuk dalam waktu kedepannya mau seperti apa nih Bang? Dalam kedepannya kita yang pertama tetap melanjutkan pameran edukasi kepada masyarakat, baik dalam bentuk pameran maupun dari media-media sosial atau yang lainnya. Yang kedua, kita akan melakukan pendataan, perekaman, survei lapangan. Nanti kita akan membuat semacam database gitu untuk ODCB yang ada di Kabupaten Batanghari. Baik, untuk pengambilan data, ini karena saya juga senang sekali bergelut di bidang kebudayaan dan arkeologi ya Bang ya. Ini kan barang-barang yang digunakan untuk terjun ke lapangan ini kan bisa dikatakan mahal ya. Ya, betul. Ya, ini barang-barang ini teman-teman dapati dari mana? Apakah dari pemerintah dipinjamkan atau ya swadaya sendiri-sendiri, punya sendiri-sendiri gitu? Untuk riset ya? Untuk riset, untuk perekaman data gitu kan? Ya, kalau untuk riset yang mendalam memang betul, kata Ainun. Peralatannya lumayan ya. Iya. Nah, apakah itu termasuk kendala dari Batanghari Heritage? Iya, betul. Betul sekali. Sangat cukup menjadi kendala ya, karena peralatan yang proper dalam sebuah penelitian itu sangat dibutuhkan ya. Baik, semoga kedepannya kendala-kendala ini amin. bisa terselesaikan ya Bang ya. Baik pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi tentunya dalam Kabar Jambi, jangan kemana-mana. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kabar Jambi hari ini. Kita sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar nih Bang terkait tema kita hari ini, yaitu generasi muda agen pelestari kebudayaan. Untuk Bang Rafsanjani dari Perkumpulan Rumah Menapu, mungkin ada closing statement nih Bang, boleh disampaikan untuk pemirsa di rumah. Ya. Jadi ini buat teman-teman ya, yang generasi muda. Betul. Di mana saja, dari Kerinci, Merangin, Muara Jambi, dan beberapa kabupaten lainnya yang masih bergerak di bidang kebudayaan, jangan pernah habis lah dalam melakukan kegiatan itu, karena tadi saya bilang ya, budaya itu tidak pernah habis. Mulai kembali mendata, terus apa yang perlu kita manfaatkan itu manfaatkan, dan harus sering-sering lah kolaborasi dengan pemerintah setempat. Nah, itu baik sebenarnya. Juga jangan lupa ini, yang penting itu lagi berjejaring, karena itu penting untuk memperkenalkan daerah kita juga ke orang lain. Karena pernah dengar ada konsep pariwisata itu, kita cerita ke satu orang itu bakal cerita ke 50 orang katanya. Nah, di situ kita juga ngenalin tempat kita sendiri, dan mungkin sebagai akhirnya penutup ya, jangan pernah berhenti. Kebudayaan itu tidak pernah habis, itu saja. Baik, terima kasih Bang Ihsan. Dari Bang Sidgi, dari Batanghari Heritage, boleh closing statement-nya Bang Sidgi? Ya, untuk generasi muda ya, pertama-tama kita harus sadar bahwa warisan budaya itu penting, baik untuk masa kini dan masa yang akan datang. Jadi lindungi dan lestarikan. Cukup. Baik pemirsa, saya sudah perbincangan kita hari ini ya terkait tema kita yang sangat luar biasa, yaitu generasi muda agen pelestari kebudayaan. Terima kasih banyak Bang Ihsan dari Perkumpulan Rumah Menapu dan Mas Sidki dari Batanghari Heritage. Sampaikan salam saya kepada teman-teman di sana yang luar biasa ya. Terus semangat, ajak juga generasi kita yang lainnya. Untuk pemirsa di rumah, mulai dari sekarang setelah menyimak dan menonton tayangan ini, pemirsa, ayo mulai dari sekarang kita kenali, cintai, dan lestarikan kebudayaan, karena seperti yang Bang Ihsan bilang, bahwa kebudayaan tidak ada habisnya. Saya Ainun Husain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.